ada sebelumnya sudah ada pertemuan dengan beliau gitu atau seperti apa? Nggak ada sih, sampai sekarang saya belum pernah ketemu Novi, dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu Pak Ricky Sitohang atau Josh Elkel. Itu saya nggak pernah ketemu mereka gitu loh. Yang waktu di acara TV One aja tuh kalau nggak salah, sekali di situ. Nah sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi, ya maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi, ya ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan, saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi kan dia partner abang. Ya bukan, kan saya nggak bisa larang nih Yan. Tapi terkait Bang Alvin Lim yang kabarnya sempat mencabut. Iya, hari ini dia hari ini apa kemarin ya Bang cabut? Akan laporan atas Novi. Besok Bang akan mencabut laporan atas Novi. Abang sendiri gimana menanggapinya? Saya nggak ngurus Alvin Lim. Kalau dia mau cabut-cabutan silahkan, mau cubit-cubitan silahkan. Tapi kan dia partner abang. Ya bukan, kan saya nggak bisa larang nih Yan cabut kan silahkan, mau cubit-cubitan cabut-cabut. Tapi bisa dibilang Pokoknya cabut 1 tumbuh 1000, cubit 1 cubit 1000 kan, itu aja. Bang, tapi bisa dibilang kan kemarin kan Bang Alvin bisa cukup menggebu-gebu ya untuk mengangkat kasus ini ya Bang. Ya, kalau dia telepon saya, dia bilang dia udah capek, dia lagi sakit, dia udah cabut lah. Ya kita lihat aja. Ya kan masalah itu kan hanya kasus perasaan pribadinya, tapi menyangkut keuangan kan lain. Ada juga laporan Agus terhadap Gary kan. Bang, itu kan Alvin sudah menyatakan cabut. Gimana dengan Agus untuk Novi sendiri? Laporan saya belum ketemu Agus untuk berbicara itu gitu. Saya ada titik nggak sih kan Bang? kalau Alvin bilang kan banyak lagi lawyer yang mendampingi Agus kan gitu. Oke. Sedikit agendanya hari ini agendanya apa teh? Agendanya pemeriksaan terhadap Pak L dan juga Oke. Mohon doanya ya semua ya. Iya, Teh. Saya masuk dulu. Oh, iya. Ya, nah ketika saya tidak hadir ya, yang Novi wafat itu, nah itu kan Denny Sumargo membuktikan ketika dia tidak ada perwakilan di sana, dia telepon Gary itu, nah yang sampai ribut itu. Nah di situ saya melihat Denny Sumargo berpihak kepada Novi, bahkan dia sempat berlawanan sama Ahad saat itu ya. Dia nelfon itu kan justru Gary itu ditunjuk-tunjuk disuruh matiin HP-nya sama Ahad kan ketika Denny Sumargo telepon. Nah jadi saya melihat Denny Sumargo itu ngebela Novi. tapi dari abang sendiri pesannya apa sih untuk Agus?
Ya kalau Agus mas saya pesannya sudahlah ya, ibaratnya Agus sudah perkara ini sejak awal ya. Masa Agus tidak bisa introspeksi diri sih? Ya dari dia menjadi karyawan, dari wajahnya yang istilahnya itu ya cukup apa namanya itu cakep lah ya, sampai akhirnya disiram air keras, sampai matanya menjadi begitu, dan posisi seperti itu dibantu sama Nopi, dibantu sama Denny Sumargo, tetap juga seperti ini ya. Masa Agus tidak bisa introspeksi diri? Kalau menurut saya udahlah, Agus introspeksi diri. Sejak awal saya katakan Agus memang tidak bisa melihat, tapi Agus bisa mendengar kan. Nah saya mengatakan sejak awal, kalau seandainya pada akhirnya Agus tidak bisa berobat, sementara uang 1,3 miliar sudah standby nih, udah parkir nih, udah tinggal ambil aja, Agus tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, ya Agus tanggung sendiri resikonya. Ya, kalau saran saya sudah, Agus punya pengacara, open donasi aja lagi baru, atau ya sudah dia pasrah aja, ya tinggal tunggu putusan pengadilan. Saran saya introspeksi diri, ya. Manfaatkan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin memberikan pandangan agar semua pihak bisa memahami. Seringkali kita lihat atas kekisruhan dana donasi ke Agus dari donatur, kemudian juga yayasan. Yang ingin saya sorot di sini adalah kata-kata atau kalimat atau ucapan yang menyebut donatur. Saya tidak membahas terkait apa itu donatur. Itu ada lagi pembahasannya. Tapi saya ingin menyampaikan atau menyikapi ketika para kuasa hukum donatur. Anda selalu mengatakan donatur, donatur, donatur. Hak donatur. Donatur bisa melakukan gugatan. Donatur, donatur, donatur. Selalu. Ya. Dan itu tidak salah. Tetapi ada penyesatan yang tidak Anda sadari. Bahwa ketika Anda katakan donatur, di dalam benak netizen itu sosoknya satu orang. Ketika kuasa ini mengatakan, donatur berhak melakukan gugatan, donatur berhak membuat laporan. Jadi advokat yang menggaung-gaungkan seperti itu, saya anggap tanpa Anda sadari, telah terjadi penyesatan. Kenapa? Kalau kita bicara Agus, lalu Anda katakan donatur, 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 yang ada di benak para netizen, sosoknya itu adalah terkesan satu orang. Nah, sementara Anda katakan donatur, 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 bisa saja donatur menggugat. Saya selaku kuasa donatur, saya berhak, bla 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 bla. Jadi ada satu penyesatan bahwa yang Anda katakan itu, bahwa Anda kuasa dari donatur, Anda mengeneralisir. Padahal donatur itu bukan satu orang, tapi 8.000 orang. Dari 8.000 orang, yang memberi kuasa kurang lebih 500 orang. Jadi yang tidak memberi kuasa atau tidak menggunakan haknya 7.500. Jadi kalau Anda katakan donatur bisa saja melaporkan bla 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 bla. Ya, saya katakan penyesatan. Karena donatur itu bukan satu orang, 8.000 orang. Dan Anda mengatakan kuasa hukum donatur, Anda kuasa dari 500 orang. Bukan dari 8.000. Sehingga tidak memenuhi syarat atau tidak punya kapasitas ketika Anda mengatakan donatur, donatur, donatur. Dan nilai yang Anda ucapkan itu, nilai yang Anda sampaikan itu 1,5 yang ada di rekening Agus, katakanlah. Ya. Atau yang Anda persoalkan
yang 139 yang Anda anggap penyimpangan. Nah, artinya yang 139 ini terkait dengan 500 donatur. Bagaimana menghubungkannya? Nah, itu panjang lagi kalau saya cerita itu. Tapi yang jelas bahwa yang Anda katakan donatur itu semuanya 8.000. Dan belum tentu semuanya sama pemikirannya. Dan belum tentu juga mereka ingin menggugat. Belum tentu juga mereka ini mempersoalkan. Mungkin saja yang 7.500 itu mereka sudah ikhlas. Sudah menyatakan bahwa itu milik Agus. Ya, jadi saya minta Anda sebagai kuasa atau advokat dari para donatur, jangan lagi latah bicara donatur. Sebut saja namanya. Ya, donatur 1, 2, 3, 4, 5 sampai 500. Ya, yang jumlahnya 500. Kalau di total transfernya berdasarkan kwitansinya berapa? Sebutkan. Jadi supaya tidak rancu. Jadi tidak mengeneralisir bahwa donatur sebagaimana yang Anda sampaikan dan tindakan Anda seakan mewakili 8.000 donatur. Ya, ucapan Anda seakan mewakili 8.000 donatur. Itu penyesatan. Jadi hati-hati, dan untuk netizen juga saya harapkan untuk berpikir juga bahwa yang dimaksud kuasa donatur itu adalah kuasa dari 500 orang. Ya, kalau 500 berarti berapa yang dia transfer. Sementara 7.500 itu tidak memberikan haknya untuk diwakili oleh para advokat. Terima kasih. Jadi ini hanya sebagai pencerahan saja. Jadi yang dimaksud dengan donatur itu adalah 8.000 orang. Sementara yang memberi kuasa kepada penasihat hukum, advokat, hanya 500 orang. Jadi tidak mewakili donatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.